dengan saya Albertus Los Putranto Poconggoro, dan pada perjumpaan kali ini kita akan membahas tentang kritik seni. Kritik seni. Kita akan membahas tentang kritik seni. Jadi kritik ini mata kuliah yang menyenangkan, tapi kadang-kadang juga menjengkelkan ya. Kritik itu seringkali dianggap penting, tapi banyak orang yang juga segan dengan kritik. Tapi sebenarnya kritik itu tidak seperti yang secara umum kita bayangkan ya. Karena kan banyak dari kita itu menganggap bahwa kritik itu seperti menghakimi, mencemooh dan sebagainya. Tapi kritik sebenarnya bukan untuk itu. Dan kritik itu juga untuk bukan untuk menjembatani. Karena karya seni itu sebenarnya yang memang tidak butuh jembatan. Siapa saja bisa mengapresiasi karya seni dengan kapasitas masing-masing, dan makna itu ya sangat terbuka bagi para apresian. Kritik itu adalah ajakan untuk melakukan diskusi, kepada publik dengan berdasarkan akal dan budi yang sehat. Nah, ini nanti yang membedakan dengan cemooh di sini. Kalau cemooh itu ya tidak ada akal budi yang sehat. Kalau kritik itu adalah ajakan untuk melakukan diskusi, mencari kemaslahatan bersama dengan didasarkan pada akal dan budi yang sehat. Nah, kritik itu seperti itu. Dan ketika kita melakukan kritik itu didasarkan pada kesadaran kritis. Nah, karena bisa jadi Anda menguasai teori kritik, metode kritik dan sebagainya, tetapi kalau tidak didasarkan dengan kesadaran kritis ya tidak ada kritik ya. Misalnya kita bisa menguasai metode dan teori kritik dan mengupas karya itu semua, tetapi kalau tidak disadari oleh kesadaran kritis ya tidak akan kelihatan kritiknya. Kira-kira begitu. Nah, tetapi kritik itu tidak mesti bisa hadir dalam publik kalau publik itu tidak bebas kekuasaan. Setiap kali kalau publik itu tidak bebas kekuasaan, kritik tidak mungkin hadir. Misalnya ya di masa feodal misalnya, di kalangan feodal itu kritik sangat sulit untuk bisa masuk. Nah, kalau dalam sejarah itu disebutkan Terry Eagleton itu menyebutkan bahwa kritik itu hadir ketika di tahun 1700-an lah. 1700-an itu kritik hadir ya. Kritik hadir itu ketika kalangan borjuis itu mulai muncul. Nah, gitu. Kalangan borjuis muncul dan kemudian kalangan borjuis itu bisa menjadi pesaing dari kalangan feodal, dan di kalangan borjuis itu ngomong tentang liberalisasi dan sebagainya. Artinya uang publik yang kemarin itu tidak bebas kekuasaan menjadi relatif bebas kekuasaan. 1700-an di abad 18 lah ya. Abad 18 kritik itu baru muncul, dan yang dituliskan itu ya kritik sastra, tapi artinya tidak hanya pada dunia sastra, tapi relatif pada keseluruhan. Nah, di kesenian, terutama di sini seni rupa, kritik itu mulai menguat pada sekitaran perang dunia pertama, perang dunia kedua. Nah, itu muncul tokoh-tokoh kritik di dunia seni rupa, dan kemudian setelahnya tentu menjadi lebih banyak lagi. Nah, kritik itu mulai dengan serius diperhatikan, dan kehadirannya mewarnai dunia seni itu pada sekitaran itu mulai menguat. Nah, di dunia seni rupa modern, itu ada kemudian muncul rumusan-rumusan kritik, teori-teori kritik, metode-metode kritik dan sebagainya. Ada banyak tokoh, tetapi di antara banyak tokoh tadi itu ada satu tokoh yang itu sering disarankan untuk digunakan dalam melakukan kritik. Nah, kita melihat di beberapa buku kritik yang mungkin teman-teman diisi ini tidak asing, itu misalnya Pak Darsono, Profesor Darsono almarhum, kemudian tulisannya Mama Nur, kemudian Syam Bangun, itu menyarankan kita menggunakan rumusannya Edmund Burke Feldman. Edmund Burke Feldman ini salah satu di antara beberapa banyak tokoh yang merumuskan teori kritik dan metode kritik. Dan memang sebagaimana seni modern itu ya jantungnya kan pada formalistik ya. Seni rupa modern itu bicara tentang seni untuk seni, kemudian
karya seni itu seolah-olah makna itu berada pada bentuknya dan sebagainya itu. Maka teori itu cukup kuat di seni modern. Jadi Edmund Brooke Feldman itu merumuskan yang namanya kritik seni formalistik. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih rumusan Feldman tentang kritik seni formalistik ini. Jadi kira-kira dalam kritik seni ini disusun atau terdiri dari kritik seni itu terdiri dari 4. Ada kritik pedagogik, ada kritik jurnalistik, ada kritik akademik, dan ada kritik populer. Nah, gitu. Kalau kritik pedagogik itu kritik yang ada di dalam praktek belajar mengajar, praktek belajar mengajar, dosen memberikan kritik pada karya-karya mahasiswa. Nah, kayak gitu kira-kira. Jadi targetnya bagaimana mahasiswa itu bisa menguasai pengetahuan atau ilmunya dengan baik. Itu diantaranya kan ada menggunakan kritik. Nah, kritik pedagogik itu ada di situ. Kemudian kritik jurnalistik itu kritik yang kemudian dipublikasikan di media-media media massa gitu ya. Kalau dulu yang misalnya koran, majalah gitu ya, sekarang mungkin dengan media-media online dan sebagainya. Tapi intinya adalah kritik jurnalistik itu kritik yang dipublikasikan di media. Nah, maka kemudian pertimbangannya juga berkaitan dengan luasan rubrik yang disediakan itu ya, batas-batas berapa banyak dan sebagainya. Dan kemudian tentunya yang sedang sekarang, sedang viral sekarang, sedang terjadi sekarang, itu kritik jurnalistik. Kemudian ada lagi namanya kritik akademik. Nah, kritik akademik itu kritik yang menggunakan teori dan metode dengan lebih straight gitu ya. Itu kritik akademik, jadi memang itu tulisan ilmiah lah. Dan yang terakhir kritik populer. Kritik populer tuh ya lebih santai menulisnya, lebih terbuka gitu ya. Itu kritik populer. Biasanya ya tidak sedikit juga yang dipublikasikan lewat media massa juga, tapi juga di media-media yang lain. Tapi intinya kritik populer lebih terbuka, dan biasanya dia memang lebih sering berada di depan dibandingkan yang lain-lain. Itu tadi kritik itu dari beberapa tadi, 4 ini tadi. Nah, kemudian kalau yaitu ini tadi 4 itu kira-kira tipe-tipe kritik lah ya gitu ya. Nah, kemudian yang mendasari kira-kira gitu. Yang mendasari kritik itu kira-kira ada 3. Ada kritik formalistik, ada kritik ekspresivisme gitu ya. Kritik formalisme, ekspresivisme, dan instrumentalisme. Ya, instrumentalisme. Itu ada 3 yang mendasari. Nah, meskipun di seni modern itu kritik formalistik itu cukup dominan, tetapi ada juga 2 yang lain tadi. Kalau kritik formalistik itu berarti kritik yang memperhatikan pada bentuk, unsur-unsur seni rupa, bentuk seni rupa, komposisi dan sebagainya. Jadi apa yang indah itu ada pada bentuknya, itu formalisme atau formalistik gitu ya. Nah, kalau ekspresivisme itu bagaimana karya-karya itu bisa menjadi medium bagi senimannya untuk menyampaikan sesuatu ya gitu. Ekspresivisme gitu kira-kira. Jadi karya seni itu dilihat sebagai ekspresi dari ide, gagasan seniman. Apakah seniman itu berhasil dengan gagasan dia diekspresikan lewat karya seni dan sebagainya. Itu ekspresivisme. Kalau tadi satunya lagi itu, nah itu bagaimana karya seni itu dilihat sebagai alat, ya, instrumentalisme ya. Instrumentalisme itu bagaimana karya seni dilihat sebagai alat untuk bicara tentang apa seperti itu. Misalnya karya yang bicara tentang politik, nah, itu alat untuk bicara tentang politik, bicara tentang lingkungan hidup, bicara tentang bla 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 macam-macam. Jadi relatif pada bagaimana karya seni dipakai untuk atau sebagai alat untuk bicara tentang apa, itu 3 pertimbangan. Nah, kemudian bagaimana cara melakukan kritik ini ya gitu kan? Bagaimana caranya? Nah, Feldman tuh merumuskan ada 4 kira-kira langkahnya itu, ada 4 langkah dalam menuliskan kritik itu. Pertama adalah deskripsi, kedua itu analisis formal,
ketiga itu interpretasi, dan keempat itu evaluasi, kira-kira gitu. Nah, kemudian apa yang dilakukan ketika kita melakukan deskripsi? Nah, deskripsi itu adalah kita pada waktu mengawali kritik itu, menuliskan kritik itu, menggambarkan karya seni yang akan kita kritik, kita gambarkan. Karena tadi kecenderungannya Feldman itu pada kritik formalistik atau kritik formalisme. Nah, penggambaran itu penggambaran yang formal, artinya penggambaran bentuk. Nah, bicara tentang bentuk karyanya ini, bagaimana karya itu dibuat di mana, ya, mediumnya apa, gitu kan, ukurannya seperti apa, terus menggambarkan apa secara visual terlihat seperti apa dan sebagainya. Nah, kemudian itu konsepnya menurut senimannya seperti apa dan sebagainya. Jadi kira-kira pada langkah deskripsi ini itu si penulis kritik itu mengajak pembaca mempunyai bayangan yang sama dengan apa yang dia lihat, kira-kira gitu. Jadi kalau mau ngobrol itu kan ya kudu podo cetone nih yang mau diobrolin apa itu. Nah, deskripsi itu kira-kira begitu. Jadi pada waktu nanti kita mau mengkritik, orang membaca, oh gambarnya kayak gini, misalnya itu lukisan, oh ini patungnya kayak gini dan sebagainya. Itu pada ranah atau langkah pertama deskripsi. Nah, langkah kedua setelah deskripsi ini kita melakukan analisis formal. Nah, analisis formal itu biasanya kita akan berangkat dari teorinya siapa, misalnya gitu. Misalnya teorinya Chapman, misalnya teorinya macam-macam lah, beberapa teori yang bicara tentang teori estetika formal misalnya gitu. Nah, itu berangkat dari situ, dipaparkan dulu teoretiknya seperti apa gitu. Kemudian dari teori itu kemudian dia melakukan analisis visual tadi. Misalnya ada tiga syarat ya. Karya seni itu harus unity, complexity, apalagi misalnya ini. Teori tadi kemudian dijelaskan, dianalisis tadi, kritik sudah terlihat sebenarnya. Nah, setelah itu baru masuk interpretasi, langkah ketiga. Setelah kita menganalisis kan kemudian kita bisa menginterpretasi kira-kira karya itu secara formal itu estetis atau tidak, kira-kira begitu. Analisis formal itu kemudian dalam interpretasinya membuat karya itu bicara apa. Nah, itu juga terlihat kritiknya, Kadang-kadang karya ini tidak berhasil ngomong tentang keindahan karena persoalan komposisinya, persoalan warnanya dan sebagainya. Nah, tadi di analisis formal sudah terlihat dalam analisisnya, dalam interpretasi terlihat bahwa karya ini bla 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 bla. Dalam interpretasi kita mendapatkan interpretasi tafsir lukisan jadi seperti apa. Nah, kemudian pada bagian akhir evaluasi itu kita membuat statement, kira-kira evaluasi kesimpulan dari 4 langkah tadi. Kita melakukan penilaian, memunculkan statement, memunculkan simpulan, kira-kira begitu. Itu akan terlihat dalam evaluasi tadi. Itu langkah-langkah membuat atau menuliskan kritik. Jadi tidak sulit sebenarnya melakukan kritik tadi. Tapi sebagaimana yang tak sampaikan di depan tadi, bahwa kritik harus berdasarkan akal dan budi yang sehat. Maka langkah-langkah yang tadi disarankan oleh Feldman ini menjadi penting. Jadi dasar-dasar dari kita melakukan kritik harus terlihat jelas gitu ya. Akal dan budi yang sehat. Jadi tidak asal wah karyamu elek itu seperti apa, kalau tidak ada itu kan jadi cemooh gitu. Itu bukan lagi kritik, kira-kira gitu. Nah, dan itu semua kita mengenal teori ini, metode ini dan sebagainya. Kalau kita tidak punya kesadaran kritis, ya tidak akan jadi kritiknya meskipun kita mengenal teorinya dan metodenya. Itu dalam teori kritik di seni rupa modern ya. Meskipun kemudian teori terus hidup sampai sekarang, ketika kemudian orang membuat karya kontemporer masuk pada era itu dan sebagainya, itu cukup hidup. Nah, tetapi masalahnya ini berkaitan dengan medan seni. Kritik seni itu kan berkaitan dengan medan seni. Pada waktu medan seni modern ya kira-kira begitu jalan. Karena yang dibicarakan adalah dominasinya pada bentuk. Yang tadi ekspresivisme, yang yang satunya tadi yang itu menjadi alat tadi misalnya, itu juga dominasinya tetap formal, Nah, kemudian ketika kemudian wacana seni rupa kontemporer itu muncul,
ada kritik dari kontemporer ke modern. Nah, seorang orang kontemporer waktu itu melihat bahwa seni rupa modern itu lemah secara moral dan membosankan secara estetik. Wah, kayak gini. Lemah secara moral dan membosankan secara estetik, kata orang-orang kontemporer begitu. Karena seni modern itu kan menganggap seni untuk seni. Jadi kemudian seni itu seolah-olah diberi kamar sendiri, diberi lorong sendiri, diberi ruang sendiri gitu ya. Seolah-olah tidak terkait dengan yang lain-lain. Kontemporer nggak bisa begitu. Dia melihat bahwa kita nggak bisa kemudian hidup dalam satu ruang begitu. Nah, ini sekali dilepaskan oleh seni kontemporer itu, menjadi tidak sentralistik, menjadi desentralisasi, menjadi interkultur dan sebagainya, interdisiplin dan sebagainya. Kontemporer kira-kira begitu. Nah, maka kemudian sebenarnya apa yang terjadi dengan kritik? Karena kontemporer itu kemudian multidisiplin, fokusnya juga banyak dan sebagainya. Ya, kritik kemudian dia harus lebih kaya, ya kan? Harus lebih kaya. Dia tidak lagi hanya melulu pada estetika dan bentuk saja, tetapi dia juga menyoal hal yang lain. Kontemporer itu kan muncul dijiwai oleh postmodernisme waktu itu, gerakan feminisme, desentralisasi dan sebagainya. Nah, kira-kira kritik ini harus berkait dengan hal-hal itu semua, tidak lagi yang selesai dengan hanya estetika saja. Nah, maka muncul seni-seni kritik-kritik seni yang kontemporer ini. Akhirnya kita harus misalnya melihat sebuah karya yang bicara tentang ekologi misalnya, ya kita harus mempunyai pengetahuan tentang ekologi. Yang bisa bicara tentang politik, kita harus mempunyai pengetahuan tentang politik untuk bisa bicara tentang karya itu dengan lebih kaya, kira-kira begitu. Nah, tapi persoalannya lagi adalah kritik ini dia apa-apain kan tetap hidup, kritik itu tetap kuat dan sebagainya. Tapi kok sekarang misalnya kritik kayaknya nggak punya peran yang kuat ya, tidak seperti ketika dia muncul di era-era modernisme itu ya. Nah, kok nggak muncul begitu? Karena ternyata kritik itu terjinakkan dan nyanyelnya itu adalah dijinakkan oleh pelembagaan, dilembagakan. Kritik itu dilembagakan apa? Diteorikan, dibuat metodenya, dibeli dan sebagainya, sehingga kadang-kadang kita jadi terpaku pada rumusan-rumusan itu. Kesadaran kritis dilupakan, akal dan budi yang sehat dilupakan dan sebagainya. Nah, kita lihat misalnya ya, kalau umpamanya kita menggunakan rumusan itu menjadi seorang kritikus, Sam C. Bangun itu pernah menuliskan apa syarat-syarat menjadi kritikus gitu ya. Nah, dan itu juga berlaku di medan seni sekarang, karena pada akhirnya medan seni rupa kontemporer itu pada akhirnya juga ya kayak modern yang canggih gitu ya. Pasar global seni kontemporer itu ya seperti juga pasar global seni modern dengan pencanggihan-pencanggihannya. Nah ini ya, Sam C. Bangun itu menuliskan kira-kira ada 9 kalau tidak salah syarat untuk menjadi kritikus. Nah ini kalau kira-kira teman-teman di ISI itu, mahasiswa ISI kira-kira bisa nggak jadi kritikus dengan syarat yang disampaikan Sam C. Bangun ya. Pertama, seorang kritikus memerlukan studi formal di lembaga pendidikan tinggi kesenian, khususnya tentang sejarah seni rupa, sejarah kesenian, dan sejarah kebudayaan. Nah, kira-kira bisa nggak kita ini ya? Oke, itu syarat pertama. Kedua, seorang kritikus harus berpengalaman mengamati dan menghayati seni secara orisinal dan otentik. Wah, ini mulai orisinal dan otentik. Berapa lama atau berapa kali kita sudah melakukan kunjungan ke museum dan galeri ya? Nah, berapa banyak karya seni yang sudah kita lihat. Ketiga, seorang kritikus perlu mengetahui serta memahami benar peristilahan, style seni, fungsi seni, opini penting para seniman dan pakar seni estetika secara periodik. Di samping memahami konteks sosial dan kebudayaan yang melatar belakangi kreasi seorang seniman. Nah, tambah rumit ini ya. Keempat, seorang kritikus harus mengetahui faktor teknik artistik dalam berbagai media. Kelima, seorang kritikus harus memiliki cita rasa seni yang terbuka, artinya mempunyai kapasitas menghargai kreativitas artistik yang sangat beragam, mengapresiasi dengan baik karya seni rupa yang eksis di berbagai tempat dan zaman. Wah, serius sekali seperti sini ya. Keenam, seorang kritikus harus paham betul perbedaan antara niat artistik dengan hasil atau pencapaian artistik. Seorang kritikus yang baik mampu melihat kesenjangan antar keduanya.
spesifisme tadi kayak gini misalnya, karakter seniman itu apa toh, kemudian hasilnya seperti apa, ada jarak enggak di antara itu. Ketujuh, seorang kritikus harus mampu melawan bias atau simpati bagi karya seniman yang dikenal secara pribadi. Sebaliknya, mampu pula secara objektif dan penuh kearifan mengakui keunggulan seni seorang seniman, meskipun seniman tersebut adalah lawan politiknya sendiri. Nah nih, ya kadang-kadang agak sulit ya. Seorang sahabat, seorang teman, kemudian karyanya kita mungkin harus banyak kritik, tapi karena teman jadi tidak bisa mengkritik, itu ya repot juga. Lebih baik jangan melakukan kritik pada itu. Misalnya kita tidak bisa melepaskan bias ini. Kedelapan, seorang kritikus harus memiliki sensibilitas kritis. Ini berkaitan dengan kemampuan bereaksi pada seni yang berbeda-beda. Kritikus yang baik bukanlah seorang pemuja atau penganut konsep seni tertentu. Sikap netral dan demokratis adalah basis kearifan penilaian seni. Dan kemudian kesembilan, seorang kritikus harus memiliki temperamen judicial, menilai seni dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Hal ini diperlukan agar kritikus dapat secara hati-hati dan cermat menganalisis dan menafsirkan karya seni dengan bijaksana dan cerdas. Sebab hanya dengan jalan demikianlah penilaian yang logis dapat dihasilkan dan dipertanggungjawabkan. Nah itu ideal sekali apa yang disampaikan Sensi Bangun ini dari 9 syarat tadi saat menjadi kritikus. Nah, selain kemudian syarat-syarat ini, kemudian juga medan seni rupa yang ada di kita. Karena medan seni rupa itu kan pelembagaan atas seni ya. Nah, pelembagaan ini kemudian memunculkan selain strukturasi juga profesional-profesional. Nah, seolah-olah hanya kritikus yang boleh melakukan kritik. Ya. Dan untuk menjadi kritikus kira-kira syaratnya 9 tadi. Nah, terus kalau misalnya kita tidak sepenuhnya punya syarat-syarat itu dan tidak dikenal oleh publik seni sebagai kritikus, apa kemudian tidak boleh melakukan kritik? Kan repotnya gitu kan ini. Ya, baik itu di seni modern maupun di seni kontemporer, syarat tadi itu menjadi hal yang penting hubungannya dengan medan seni kita. Oh, di medan seni itu karyamu itu karya yang kuat, bagus dan sebagainya. Kalau kamu tidak diklaim sebagai seorang seniman, ya bukan seniman, kira-kira begitu. Lah, bagaimana ini? Apakah kemudian seorang apresian seni tidak bisa menikmati karya seni? Kan pada waktu kita melihat karya seni kan bisa saja kemudian kita melakukan kritik atas itu dengan pengetahuan masing-masing. Tidak harus seperti yang ditulis dalam 9 syarat tadi. Apa yang harus dilakukan kemudian? Ya, kita melihat kembali tentang kritik seni tadi, kita lihat lagi fungsi kritik itu apa sih? Fungsi kritik itu apa sih? Nah, kita balik lagi pada obrolan depan tadi. Fungsi kritik adalah mengajak publik untuk berdialog, berdiskusi. Targetnya kemaslahatan bersama. Dasarnya adalah akal dan budi yang sehat, didasari oleh kesadaran kritis. Udah itu. Nah itu. Jadi waktu melakukan kritik itu, ya sebenarnya kita tidak melakukan cemooh, kita melakukan analisa atas satu karya seni, misalnya itu karya seni ya. Dan kemudian kita lemparkan, misalnya kita tuliskan tulisan kita pada publik itu ya, termasuk si senimannya, termasuk apresiannya dan lain-lain. Kemudian dari tulisan yang disampaikan tadi harapannya adalah terjadi diskusi antar ya siapa saja yang publik seni itu. Nah, dengan begitu apa yang tidak dicapai? Kemaslahatan bersama, yaitu. Nah, lalu misalnya zaman Orde Baru dulu misalnya ya, itu kan sering kita bicarakan dengan akar romantik itu apa? Kritik itu ditakuti, kritik itu dimusuhi dan sebagainya. Itu berarti kan ruang publiknya tidak bebas kekuasaan. Atau kita berada di satu ruang yang misalnya kayak di kampus yang umpamanya berhadapan dengan dosen yang sangat otoritatif gitu ya, otoriter gitu ya, yang konservatif dan sebagainya, tidak mudah kritik. Itu kan berarti tidak bebas kekuasaan. Lalu apa yang dilakukan kritik? Yang membersihkan itu, pertama-tama kritik itu adalah menyiapkan ruang. Karena tanpa itu kritik tidak akan bisa hidup, kira-kira gitu. Kemudian apa yang dilakukan kritik itu? Ya kalau kita misalnya kita sebagai kritikus ya kita perlu melakukan refleksi diri. Saya perlu melakukan refleksi atas kritik kita. Apakah kita punya enggak kesadaran kritis tadi? Kita punya enggak akal dan budi yang sehat itu? Kita siap enggak melakukan diskusi apa yang kita mau kerja atas itu? Nah setelah itu kemudian kita melihat karya itu, kemudian kita akan mencari apa yang terbungkam dari itu.
apa yang terbungkam, ya, kira-kira gitu. Nah, kritik itu menguak keterbungkaman, menguak apa yang terbungkam untuk terlihat di depan, untuk terlihat secara nyata, kira-kira gitu. Ada puisinya Wiji Tukul, saya lupa judulnya itu ya. Di bagian akhir dia menulis begini, Tuhanku aku terluka dalam keindahanmu. Wah, kayak gitu bapaknya. Dia melihat apa yang tertata ini, apa yang seperti bangunan, ketertatan sebagainya itu ternyata ada luka-luka gitu. Tuhanku aku terluka dalam keindahanmu. Nah, kerja-kerja itu kira-kira begitu. Artinya kalimat tadi itu kalimat yang menunjukkan bahwa kita punya kesadaran kritis. Kalimat yang kita menguak apa yang terbungkam dari yang sepertinya tertata itu. Kira-kira begitu. Nah, kemudian kita menguak keterbungkaman, kita ada dalam satu ruang publik yang bebas kekuasaan. Nah, ini berikutnya yang penting itu adalah kita melakukan itu bagian dari refleksi diri ya, kritik terhadap diri kita sendiri tadi. Ada refleksi diri itu. Kita melihat dalam seni ini dengan kelembagaan yang begitu kuat itu, sebenarnya kritik ini masih punya daya survive atau tidak, kira-kira gitu. Daya survive atau tidak, karena medan seni tadi kan membentuk kelembagaan yang begitu kuat ya, yang tadi saya bilang ada strukturasi dan profesionalisasi. Profesionalisasi itu kan sebagaimana orang-orang modern menganggap bahwa profesional itu lebih hebat daripada yang amatir. Kita lihat kembali, apa sih profesional dan apa sih amatir gitu kan. Profesional bekerja sesuai dengan SOP-nya, bekerja sesuai dengan keprofesiannya dan sebagainya. Sementara amatir itu bekerja berdasarkan kecintaannya. Wah, gitu. Jadi sebenarnya amatir itu penting sekali untuk kita perhatikan agar kesenian itu tidak terjebak pada keprofesionalan, keamatiran itu melakukan kerja karena cinta. Nah, ada tokoh seni rupa di Indonesia yang dianggap sebagai orang yang bisa dibilang pertama-tama melakukan kritik secara serius, dan orang itu bukan kritikus. Namanya adalah Soejoyono. Soejoyono itu seorang pelukis, bahkan dia disebut sebagai pelukis modern Indonesia. Tidak pernah ada yang menyebut dia sebagai kritikus. Tetapi Soejoyono itu menulis kritik atau menulis dengan kritis itu banyak. Nah, bahkan kita menganggap bahwa ya Soejoyono itu bapak seni lukis modern Indonesia gitu ya. Tapi dia juga melakukan kritik-kritik. Dia melakukan kritik terhadap para perupa di Indonesia, misalnya ungkapan Moi Indi untuk melakukan kritik pada Basuki Abdullah. Kemudian dia mengkritik para perupa Indonesia waktu itu di awal-awal Persagi itu agar kita juga punya kesadaran nation, kesadaran kebangsaan. Terus kemudian kritik terhadap banyak-banyak lagi yang lain. Tetapi dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai kritikus. Ya penulis saja dia. Dan kenapa dia menulis seni rupa? Karena kecintaan dia pada seni rupa. Gitu. Ya namanya cinta itu gimana sih, apa saja diberikan. Nah, gitu kira-kira gitu. Nah, di sini saya mengajak teman-teman untuk bagaimana kita melakukan kritik berdasarkan pada keamatiran. Ya, melakukan kritik berdasarkan keamatiran, artinya berdasarkan kecintaan pada karya seni, kecintaan pada dunia seni dan sebagainya. Kita menguasai. Jadi kritik itu menjadi supra, melampaui keprofesionalan, karena biasanya misalnya ini Anda misalnya punya mbah yang suka perkutut gitu. Terus kemudian Anda punya teman yang usaha perkutut. Beda. Karena yang mbah Anda itu tidak mikir keuntungan dan kerugiannya, tapi kalau teman Anda yang punya peternakan perkutut, dihitung berapa pengeluarannya, berapa penjualannya, mesti dihitung. Mbah Anda enggak, dan pengetahuan Mbah Anda tentang perkutut itu mesti jauh lebih hebat dibandingkan si yang punya peternakan perkutut tadi. Bahkan sampai mitos-mitosnya dan sebagainya, Mbah Anda lebih tahu. Nah, dalam ketiga begitu, keamatiran tadi membuat kita menjadi supra profesional dengan melakukan kritik. Nah, ya dasarnya tadi akal dan budi yang sehat dan kesadaran kritis. Nah, kemudian ketika kita mau melakukan kritik, apa yang perlu kita perhatikan? Tadi sudah saya sebut tentang
diskusi publik yang bebas kekuasaan. Nah, artinya kita melihat bahwa kritik itu bukan menghakimi, bukan sebagai jembatan, bukan juga cemooh apalagi, tetapi adalah ajakan untuk melakukan diskusi yang bebas kekuasaan, bebas penguasaan. Semua orang boleh bicara, perspektifnya seperti apa, dan kemudian targetnya adalah kemaslahatan bersama. Dan kemudian bagaimana caranya bisa begitu? Ya, retorika. Kita punya retorika dalam melakukan kritik itu. Karena retorika itu adalah seni persuasi. Seni persuasi yang tidak mendominasi, tetapi mengajak orang untuk misalnya menyetujui apa yang kita sampaikan dengan pertama-tama bukan karena kelogisannya, bukan karena nalarnya, tetapi karena apa ya, kita menjadi terbuai, terlena gitu ya. Karena retorika yang kuat bisa membuat kita begitu. Dan kemudian ya saya setuju ya, kira-kira gitu. Nah, persuasi dalam retorika itu begitu mengajaknya. Mengajak orang untuk menyetujui apa yang dia maui dengan pertama-tama karena dia setuju, dia terlena, dan kemudian ya saya oke. Itu di retorika. Lah, kalau kita melihat sebenarnya retorika itu targetnya apa? Sama, mencari kemaslahatan bersama. Karena itu kita perlu menulis kritik dengan retorika yang kuat, dengan target diskusi publik yang bebas kekuasaan, dengan target mencari kemaslahatan bersama, dengan berdasarkan akal budi yang sehat, dan dengan kesadaran kritis. Nah, dengan begitu kita enak saja menuliskan dengan begitu, menulis kritik dengan berdasarkan itu semua. Karena begini, ini sebagai bagian akhir ya saya sampaikan, saya mengulang lagi yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa pun kita menguasai metode teori kritik, tapi tanpa disadari dengan kesadaran kritis, kritik tidak akan muncul. Dan misalnya kita menulis sebuah novel tipis, ya, novel populer tipis, tapi disadari dengan kesadaran kritis, ada kritik di situ, ada kritik di situ. Kira-kira begitu. Nah, mari kita mencoba untuk menuliskan kritik dengan apa-apa yang sudah saya sampaikan tadi di sini, dan mudah-mudahan kritik ini bisa membantu kita untuk mendiskusikan seni dengan lebih lebih masuk akal, lebih sehat gitu ya, untuk bersama-sama diskusi yang bebas kekuasaan untuk mendapatkan kemaslahatan bersama. Nah, demikian materi kritik yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di materi yang lain. Tanya Pak Leader, hubungan kritik seni dengan kurasi? Nah, itu beda. Kritik dan kurasi beda. Kalau kurasi itu kan yang perlu dilakukan pertama-tama dia mempunyai atau membuat kerangka, gitu. Membuat kerangka, misalnya mau buat pameran nih, tema apa, gitu. Membuat kerangka itu, kemudian dari kerangka itu setelah dia memutuskan kerangkanya seperti apa, tema tertentu, baru dia kemudian melakukan seleksi atas tema-tema itu, berdasarkan tema-tema itu. Jadi tidak, kurator ini tidak melakukan kritik, kurator tidak melakukan kritik, tapi dia misalnya ini tadi ada, misalnya kita membuat peristiwa tertentu, dia merancang itu sampai pada, bahkan sekarang itu si kurator itu sampai pada merancang tema kerja, tema-tema kerja dan sebagainya, tapi tidak ada kritik di situ. Bahkan misalnya tulisan kuratorial itu ya sebisa mungkin atau sebaiknya tidak melakukan kritik dalam tulisannya, tapi dia menginformasikan apa karya-karya yang mau disampaikan ini. Nah, maka kurator itu seringkali posisinya adalah membantu karya-karya seni itu untuk muncul. Nah, misalnya peran kurator yang cukup kuat di Indonesia muncul itu Sindunoto dengan karyanya Joko Pekik, Berburu Celeng dulu itu. Joko Pekik sebenarnya tidak mau melukiskan itu tentang dengan tema-tema politik. Informasi yang saya dapat tidak lama ini, dia menggambar celeng itu karena dia tinggalnya, rumahnya di dekat desa, dekat hutan, desanya dekat hutan, dan dia sering bertemu celeng itu. Nah, kemudian dia melukiskan itu aja. Nah, Romo Sindu membuatkan tema nih, berburu celeng. Wah, ngomong tentang politik, bicara tentang runtuhnya rezim dan sebagainya. Wah, karya cukup jadi luar biasa kuat. Nah, kira-kira gitu. Itu fenomena yang dulu cukup fenomenal lah ya. Cukup fenomenal pada waktu tahun 94 dan sebagainya. Dan kemudian kurator tuh terus begitu. Sampai sekarang kenapa seringkali pameran-pameran sekarang kira-kira saya
menandainya kira-kira tahun 2000-an ke sini ya. Dulu sebelum itu pameran ya si senimannya saja yang terinformasikan. Sekarang tuh kuratornya penting berarti. Karena kurator itu seolah-olah menjadi ujung tombak gitu. Bahkan kadang-kadang dianggap sebagai jembatan antara si seniman dengan kolektornya kira-kira gitu. Kolektor percaya sama si kuratornya, seniman percaya sama kuratornya, nggak ketemu di situ. Maka ketika kurator itu menggelar pameran, kalau dia tidak menggelar dengan baik itu berhubungan dengan nama baiknya, kira-kira gitu. Jadi beda kurator dengan kritikus di situ. Kurator bahwa kesadaran itu ada di mana-mana sebenarnya, tetapi pertama-tama bukan itu, tapi bagaimana dia membantu kehadiran karya seni di masyarakat dengan lebih kuat, kira-kira begitu. Tanya lagi Pak Agus, ya dengan referensi, mungkin Bapak bisa memberikan referensi yang bisa memperdalam karya kritik seni. Ya kira-kira kalau yang tadi Anda bisa mencari bukunya untuk babon-babonnya Edmund Burgerman tadi, kemudian ada E.H. Chapman, ada itu untuk teori formal, kemudian ada Monroe Bartley, kemudian itu babon-babonnya. Tapi sebenarnya tulisan-tulisan kritik itu ada banyak para pengajar yang menuliskan buku-buku kritik seperti M. D. Marianto, itu ada buku kritik seni juga, kemudian Mama Nur itu juga ada buku kritik seni, Profesor Darsono membuat juga, Sensei Bangun ada juga, dan ada banyak lagi yang lain sebagai referensi untuk teman-teman menuliskan bagaimana seni kontemporer tadi ya. Misalnya kita mau mengkritik sebuah karya yang temanya tentang persoalan politik atau persoalan ekologi atau persoalan budaya dan sebagainya, ya itu mengharuskan orang yang melakukan kritik harus punya referensi itu semua, buku-buku, pembacaan masalah, pembacaan buku-buku yang berkaitan dengan tema-tema itu dan selebihnya, kira-kira begitu. Berkaitan dengan pembelajaran, apakah mata kuliah termasuk case method atau tim based project nanti Pak Idris? Ini sebenarnya dua-duanya bisa, tetapi yang paling mungkin bisa dilakukan adalah case, kasus-kasus. Jadi misalnya karya tertentu, kemudian si mahasiswa ini membedah itu, kira-kira melakukan analisis formal atas itu, melakukan kritik formal atas itu, kayak gitu. Lebih ke case gitu. Oke, terima kasih Pak Idris atas materinya. Semoga ini bermanfaat untuk mahasiswa sisi Surakarta, terutama program seni murni. Ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.